Lanjut untuk nikel. Nikel adalah logam transisi yang dapat membentuk ion kompleks. Ya. Pembuatan nikel ini dengan mengoksidasi biji NiS menjadi NiO, kemudian direduksi dengan karbon. Ini reaksinya. 2 NiS tambah 3O2 gas bereaksi menghasilkan 2 NiO tambah 2 SO2. Kemudian Ni-nya ini atau NiO tambah karbon menghasilkan Ni tambah CO. Inilah Ni-nya pembuatannya. Kemudian penggunaan nikel ini untuk aliansi, misalnya baja stainless Cr, Fe dan N. Ini ada nikelnya. Ini. Kemudian pada monel Ni dan Cu digunakan untuk alat dapur atau barang hiasan. Ini monel ini. Alnico Al, Ni, Cu dan Fe untuk pembuatan magnet, dan nikrom Ni, Fe dan Cr. Ya, penggunaannya. Sambung 7. Tembaga. Tembaga ini merupakan logam berwarna kemerahan yang terdapat secara bebas di alam maupun dalam bentuk senyawanya. Kemudian biji tembaga yang terpenting adalah kalkoforit CuFeS2. Ini 34,5% dari Cu kadarnya. Selain itu ada beberapa senyawa tembaga lain seperti kuprit. Ini Cu2O, ini 88,8 Cu-nya. Kalsit, ini Cu2S, 79,8% Cu, masih besar. Dan malasit, ini Cu2OH2 kali CO3, kadar Cu-nya 57,3%. Bagaimana pembuatan tembaganya? Ya. Kalforit CuFeS2 merupakan biji tembaga yang terpenting. Proses pengolahan tembaga dilakukan melalui 5 tahap ini. Ya, tahap pertama, tahap pengapungan atau disebut flotasi. Biji diserbukkan sampai dihaluskan sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Bagian biji yang mengandung tembaga akan diselaputi oleh minyak, sedangkan zat pengotornya terbawa oleh air. Udara ditiupkan ke dalam campuran dan mineral yang diseliputi minyak tadi, dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara dan mengapung, sedangkan zat pengotor diendapkan di bagian bawah. Dari pengapungan ini dapat diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% Cu. Ya. Tahap kedua, tahap pemanggangan, roasting namanya. Biji pekat dari tahap pengapungan. Kemudian dipanggang untuk mengubah besi sulfura menjadi besi oksida. Inilah 4Cu2Fes2 tambah 9O2 yang menghasilkan 2Cu2S tambah 2Fe2O3 tambah 6SO2. Inilah 2Cu2S nya. Sudah ada Cu-nya. Itu tahap pemanggangan, dipisahkan dari ini kirinya Fes2. Kemudian itu tahap pemanggangan tadi. Kemudian yang ketiga, tahap pengubahan ini. Pada tahap ini mati dipindahkan ke dalam tungku lain dan ditiupkan udara sehingga terjadi reaksi redoks yang menghasilkan tembaga kasar, blister cover namanya. Ya, ini dia reaksinya. 2Cu2S tambah 3O2 masukkan 2CO2O tambah 2SO2. Kemudian 2CO2O itu ditambah Cu2S menghasilkan 6Cu tambah SO2. Jadi blister cover itu adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 biku. Tembaga ini mengandung 98 sampai 99% Cu dengan berbagai sisa kotor seperti besi, seng, perak, emas dan platina. Ya. Kemudian yang terakhir tahap pemurnian, refining namanya. Pemurnian tembaga dilakukan dengan elektrolisis logam tembaga yang diperoleh dari reduksi, campur dengan sedikit Ag, Au dan Pt. Kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis. Tembaga atau Cu yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan sebagai katoda digunakan tembaga murni dengan elektrolit larutan Cu4. Tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2 positif, kemudian direduksi katoda menjadi logam Cu. Ya, dengan reaksinya. Katoda Cu2 positif tambah 2 menghasilkan Cu solid.
Dianuranya juga CU solid ini. CU solid masukkan CU2 positif tambah 2 elektron. Ini di CU solid katodanya. Dan CU solid juga di anoda. Apa kegunaan tembaganya? Nih. Pertama, pengantar panas dan listrik yang sangat baik, maka banyak digunakan pada alat-alat listrik. Kegunaan kedua untuk tembaganya, kegunaan tembaga sebagai perhiasan, campuran antara tembaga dan emas. Sebagai bahan pembuat uang logam. Ya, jadi CU juga termasuk pembuat uang logam ya. Sebagai bahan pembuat logam lain seperti kuningan atau campuran antara tembaga dan seng. Kemudian perunggu, campuran antara tembaga dengan timah. Membuat mineral tadi dan alniko yang tadi seperti yang besi ya. Kemudian CU4 dalam air berwarna biru banyak digunakan sebagai zat warna. CU4 dalam air berwarna biru maka digunakan sebagai zat warna ya. Keenam, campuran CU4 dan CaO2 kali disebut bubur bodrek, banyak digunakan untuk mematikan serangga atau hama tanaman atau pencegah jamur pada sayur dan buah. Kemudian CuCl2 digunakan untuk menghilangkan kandungan belerang pada pengolahan minyak, kegunaannya. Kemudian CuO2 kali ini pada bentuk senyawanya yang larut dalam larutan NH4OH membentuk ion kompleks kuprit tetraamin yang dikenal sebagai larutan sweeter sel. Digunakan untuk melarutkan selulosa pada pembuatan rayon atau serat buatan rayon berarti serat ya.